bukan karyawan tapi santri. Loh, kenapa santri? Kenapa kita harus sebut karyawan itu jadi santri, cabang ini menjadi pondok dia aja? Karena tadi seperti halnya akhwat berjilbab. Padahal mungkin dianya masih belum nyaman karena merasa belum solehah misalnya. Betul. Tapi dia tutup dirinya. Kalau dia berbuat tidak baik, mungkin dia akan malu dengan jilbabnya. Terus kita menerapkan memang insya Allah manajemen kita manajemen barokah. Walaupun masih jauh dari sempurna, itu syariat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi diangkut bareng karyawan rumah makan khas Sunda yang terkenal. Tujuannya kajian rutin. Pejuang Langit, ternyata mereka bukan sekedar karyawan, mereka juga santri. Awalnya saya bingung, ini rumah makan atau pesantren? Ternyata rumah makan ini berkonsep pondok pesantren. Karyawannya disebut santri, cabang-cabangnya disebut pondok. Makanya ada kajian rutin untuk semua karyawan. Semua berkat A. Sigit dan T. Irma yang menanamkan nilai-nilai Islam di sini. Nah, keberkahannya bukan cuma dari bisnis yang semakin meroket, tapi juga dirasakan oleh para santriwan dan santriwati. Setiap tahun, rumah makan yang kini bertebaran tak hanya di Jawa Barat, tapi juga di Jakarta hingga Jawa Tengah ini memberikan umroh gratis buat karyawannya. Masya Allah, luar biasa ya Pejuang Langit. Nah, habis ini tuh saya bakal ketemu sama salah satu ownernya, namanya A. Sigit. A. Sigit ini punya kebiasaan, memang menjadikan karyawan itu seperti santri. Jadi harus sholat berjamaah ya. Ya, betul. Udah gitu pengajiannya juga. Udah gitu nilai-nilai agama itu ditanamkan di karyawan semuanya. Iya. Wah, Masya Allah. Jadi Quran diturunkan Allah untuk menjadi pedoman hidup manusia. Nah, sembari nunggu kajian selesai, saya juga mau ikut dengerin ceramah dari Ustadz dan penyampaian dari A. Sigit. Lumayan, nambah-nambah ilmu. Oh iya Pejuang Langit, jangan salah, karyawan yang datang ke kajian ini bukan hanya dari satu cabang loh, tapi dari berbagai cabang se-Jawa Barat hingga Jakarta. Makanya karyawannya pada rame-rame naik angkot atau mobil sewaan, jauh-jauh demi datang ke kajian rutin yang berlokasi di kota Bandung ini. Masya Allah. Nah, tadi waktu pas masuk ke sini ada yang unik, Kang. Kan hospitality itu harus menyeluruh ya Mas, apalagi sekarang Wiskul itu wisata kuliner. Jadi ada satu spot yang di kami ini kita pajang anggrek ini, dan ini anggrek itu dijual Mas. Oke, luar biasa. Jadi selain keindahan, anggrek ini juga insya Allah dijual. Ya. Jadi kebaikan tersendiri. Menarik. Nah, A. Sigit, tadi kan udah ada kegiatan kajian santri. Iya. Saya pengen tahu nih, sebenarnya yang A. Sigit pengen tanamkan dari kegiatan-kegiatan Islami seperti ini itu apa sih? Kan tadi A. Sigit juga sempat bilang kayak yang santriwati diharuskan memakai jilbab, walaupun mereka sebelumnya nggak pakai jilbab kan. Nah, value-value Islam ini apa sih tujuannya? Tujuan kita kan buat kami itu karyawan itu adalah keluarga Mas. Baik. Jadi keluarga itu harus kita amanahkan untuk bisa menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Baik. Jadi kebersamaan kami ini jangan hanya sekedar maaf ya gitu ya. Sekedar mereka masuk ke ampera mencari nafkah atau kami tanda kutip ya memperlakukan mereka seperti hanya bagian dari ya bisnis misalkan ya. Tapi mereka adalah keluarga yang pasti kami akan dituntut suatu saat nanti ketika yaumul hisab itu. Makanya kenapa kami jadikan mereka adalah santri, ya kami juga ingin sama-sama bahagia dunia bagi akhirat. Sehingga mudah-mudahan nih tata nilai santri itu menjadi penyelamat kami suatu saat nanti Mas. Minimal kami sudah bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Allah, kami sudah coba untuk berbuat apa yang bisa kami mampukan. Dan hidayah adalah hanya milikmu. Betul. Semua tata nilai sudah kita tanamkan, kembali lagi kepada mereka yang dapat hidayahnya. Iya, Masya Allah. Itu jadi tujuannya Mas. Pejuang Langit, A. Sigit sangat menyadari usaha meraih rezeki duniawi tak bisa lepas dari urusan akhirat. Makanya, setiap langkah dalam mengais rezeki selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebab segala aktivitas di dunia pasti ada hisabnya di akhirat. Saya jadi teringat pesan guru saya, kelak kita akan diminta pertanggungjawaban
bagaimana memanfaatkan umur, di mana mengamalkan ilmu, bagaimana mendapatkan harta, kemana menggunakannya. Rasulullah SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 1. Umurnya di manakah ia habiskan, 2. Ilmunya di manakah ia amalkan, 3. Hartanya bagaimana ia peroleh, dan 4. Di mana ia infakkan, dan 5. Mengenai tubuhnya, di manakah usangnya. Tak heran jika A. Sigit sangat peduli agar karyawannya tetap di jalan Allah. Bagi beliau, bekerja adalah ibadah. Makanya, di sini tak hanya bekerja, tapi juga dibina agar istiqomah. Aturan nilai Islami dari A. Sigit tak tanggung-tanggung loh Pejuang Langit. Seluruh karyawannya diwajibkan sholat tepat waktu. Siapa yang tidak melaksanakan sholat akan diberi sanksi. Tadi waktu pas diangkut nanya, bukan karyawan tapi santri. Iya. Loh, kenapa santri? Kok bisa kepikiran nyebut karyawan itu panggilannya santri, Kami membangun pesantren itu tidak harus di bentuk pesantren asli ya Mas ya. Kan tidak ada salahnya. Di Iya. perusahaan pun kita bikin pesantren. Baik, baik. Kenapa kita harus sebut karyawan itu jadi santri, cabang ini menjadi pondok gitu ya Mas ya. Karena tadi seperti halnya akhwat berjilbab. Padahal mungkin dianya masih belum nyaman karena merasa belum solehah misalnya. Betul. Tapi dia tutup dirinya. Kenapa? Karena saya ingin baik. Kenapa? Kalau dia berbuat tidak baik, mungkin dia akan malu dengan jilbabnya. Nah kami pun sama. Masya Dengan Allah. menyebut kami santri, terus kita menerapkan memang insya Allah manajemen kita manajemen barokah. Walaupun masih jauh dari sempurna, itu syariat kami. Ternyata unik juga ya Pejuang Langit. Saya jadi semakin penasaran nih, bagaimana mungkin sebuah rumah makan bisa diterapkan nilai-nilai pesantren. Saya sebelum nikah, saya udah megang dalam kaum, di Oke. warung di dalam kaum. Terus pas nikah, saya kan diamanahin Ampera di dalam kaum. Terus ayah saya kan, pokoknya kalau yang menikahi anaknya apa itu harus megang Ampera gitu, harus berat tuh, harus kayaknya keluar mana. dari pekerjaannya dan harus Wah, itu persyaratannya ya? iya persyaratannya. Wah, Jadi kalau bicara tentang latar belakang saya Mas, saya sebenarnya bukan pebisnis. baik. Juga bukan keluarga pebisnis. Qadarullah Allah perjalankan hidup saya diperkenalkan dengan keluarga pebisnis. Nah, dapat rezeki jodoh seorang yang cantik, saleha, dan Masya Allah. dan di belakangnya itu ada gerbong amanah besar. Wah, Nah, sebelum itu saya menjadi santri karya di Darut Tauhid Mas. baik. Jadi saya berkhidmat dengan Agim di Geger Kalong, gitu kan. Dan setelah itu dipertemukan melalui seorang ustadz, hingga kami dipertemukan, dijodohkan. Jodohkan. Dijodohkan. Jadi blind date dan akhirnya tidak lama ya, hanya berhitungan 2 bulan dan langsung nikah gitu kan. Tahun berapa itu, 9 Jadi 9 itu atau 2000 dari ya. kenal sampai nikah itu cuma 4 bulan. Wih, cepet banget. Oh, langsung nikah. Masya Allah, taruh nih. Iya, Iya. taruhnya langsung gitu karena langsung tanya. Iya, iya. Kalau 99. kalau taruh ini untuk sekedar pacaran sesudah sampai malam ini gitu, Ya. artinya sudah selesai. Tapi kalau untuk pernikahan ya bismillah, padahal baru kenal loh Mas. Pejuang Langit, rumah makan legendaris ini punya sejarah panjang. Dirintis sejak tahun 60-an. Rumah makan khas Sunda ini lahir dari spirit untuk menyediakan makanan murah bagi rakyat menengah ke bawah. Masya Allah. 20 tahun lalu, ayah Teh Irma memberikan amanah kepada A. Sigit untuk meneruskan Ampera. Beliau kelola dengan penuh hati-hati karena sadar amanah itu berat dan berpengaruh besar. Dengan ilmu Islam yang diperoleh dari pesantren dan gurunya, A. Sigit membawa nilai-nilai Islami ke dalam bisnis ini. Hasilnya, bisnis makin berkah, terus bertahan dan selalu berinovasi. Tadi kan A. Sigit sempat bilang bahwa pengalaman-pengalaman orang yang udah sukses tadi itu Iya, bisa iya. dijadikan sebagai pedoman atau contoh, ya kan? Nah, sekarang nih saya udah dapat gambaran nih Yes, dari A. Sigit. Bisa nggak akan kasih sedikit masukan atau enggak contoh-contoh amalan atau enggak wejangan buat kita yang pengen suksesnya tuh tertular gitu seperti Akang? Masya Allah. Sebenarnya saya belum sukses Mas. Jujur aja. Sukses itu buat seorang muslim adalah ketika kaki kita melangkah ke pintu syurga. Masya Allah. Itu baru sukses. Sekarang ini semua ujian Mas.
semua ujian buat kami semuanya. Iya, Tapi ya Bismillah. Kalau buat saya konsep hidup itu yang harus membedakan. Jadi inna amalu biniat. Semua akan tergantung pada niatnya. Jadi apapun itu harus diawali dulu apa nih tujuannya gitu. Jadi bagaimana orientasi kami bahwa tujuan bisnis kami ini bukan sekedar dunia. Memang boleh kita bertujuan untuk dunia, tapi Allah lah yang menjadi segalanya. Jadi bagaimana kita bikin apa yang kita lakukan, Allah tersenyum buat kita. Allah puas dengan yang kita lakukan. Tapi kan itu baru teori dan itu baru niat utama. Betul. Gitu. Sabar yang menjadi konsep bagaimana kita berjuang rutinitas seperti ini, Mas. Masak tiap hari, jualan tiap hari. Jadi harus sabar. Sabar yang seperti apa? Sabar yang dilandasi keikhlasan. Masya Allah. Tapi tetap harus gesit dalam mencari rezeki gitu kan. Iya. Makanya kalau itu sudah sabar, yang ikhlas, terus kemudian sudah gesit dalam berjuangnya, insya Allah amanah seberat apapun, amanah tantangan seberat apapun, kita bisa menghadapinya. Pejuang Langit, usaha Sigit dalam menerapkan nilai agama dan meneladani Rasul membuahkan hasil luar biasa. Atas ridha Allah Azza wa Jalla, kini rumah makannya sudah punya 24 cabang di seluruh Indonesia. Keberkahan rumah makan juga dirasakan untuk karyawan-karyawatinya. Setidaknya puluhan karyawan sudah diumrohkan secara gratis dari tahun ke tahun. Masya Allah. Nah, sembari berangkat ke masjid untuk sholat, saya akan ngobrol dengan salah satu karyawati Sigit. Namanya Teh Nur, yang baru selesai bekerja dan mau pulang. Kebetulan rumah beliau sejalan dengan masjid yang saya akan tuju. Teh Nur ini ternyata dalam kesehariannya tak pernah lepas mengamalkan sholat duha, rajin berdoa, dan tentunya menjadi karyawan yang amanah. Tanpa disangka, ketulusannya beramal dan menjalankan tugas, Teh Nur mendapatkan keberkahan mendapatkan kesempatan umroh gratis dari Sigit. Masya Allah. Pejuang Langit. Nih, perkenalkan namanya Teh Nur. Teh Nur ini salah satu karyawan yang loyal loh. Udah dari tahun berapa, Teh? 2011 2011, Masya Allah, udah senior. Iya. Sekarang menjabat apa nih? manajer keuangan. Manajer keuangan, Masya Allah. Wah, sangat vital nih role-nya. Iya. Teh, tentunya bekerja di satu tempat yang sama selama belasan tahun itu bukan hal yang mudah juga ya. Iya. Nah, dan bekerja selama ini sama Kang Sigit pasti banyak banget keberkahannya nih. Boleh nggak sih dikasih tahu selama kerja di sini udah dapat keberkahan apa aja, Teh? Alhamdulillah dari Pak Sigit itu karyawan itu kita ada kesempatan untuk diberangkatkan umroh. Masya gitu. Allah. Iya, kita dari tahun 2012 sudah mulai memberangkatkan beberapa karyawan. Gitu. Sampai saat ini kita masih memberangkatkan. Oh, jadi program itu baru mulai waktu pada saat Teteh baru masuk juga ya? Setahun setelah masuk. Iya, setahun setelah masuk ya? Iya, 2012. Wah, berarti memang semua karyawan itu punya kesempatan untuk diberangkatkan? Punya kesempatan asal loyalitas, maksudnya untuk masa kerjanya gitu, karena berdasarkan sesuai masa kerjanya juga. Baik. Iya. Nah, berarti tuh sekarang Teteh juga salah satu orang yang menganggarkan untuk itu? Iya, betul. Wah, Masya Ya, dan Allah. Masya Allah untuk biayanya juga sangat besar itu, dan Pak Sigit itu sangat serius untuk memfasilitasi itu gitu, untuk keberkahan karyawan kita semua. Luar biasa. Iya. Pejuang Langit, gimana karyawan atau para santri ini gak makin semangat kerjanya? Mereka kerja sama Sigit bisa punya kesempatan untuk berangkat umroh loh. Luar biasa sekali, Teh. Betul. Pejuang Langit, tentunya keberkahan yang Teh Nur dapatkan bukan karena keberuntungan atau karena loyalitas semata. Karirnya dimulai dari pelayan rumah makan, kasir, admin, hingga menjadi manajer. Ia lalui dengan rasa syukur dan amanah. Kepemimpinan Sigit yang teladan membuatnya selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk tempatnya bekerja. Bahkan semenjak bekerja di rumah makan ini, dirinya merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teh Nur, saya tuh yakin betul nih ya, yang namanya Teteh bisa diberangkatkan umroh, dapat keberkahan seperti ini, pasti di belakangnya itu juga ada amalan pribadi nih yang Teteh lakukan. Boleh nggak sih di-spill dikit gitu? Apa sih amalan-amalan yang biasa Teteh lakukan gitu, baik di rumah ataupun di tempat kerja? Kalau di rumah sih saya selalu sholat duha Ya. gitu. Terus saya juga tidak lupa minta doa sama ibu. Jadi itu Masya pertama Allah.
setelah selain pertolongan Allah itu yang kedua ada doa dari ibu. Oke. Wah, Teh Nur ini tidak pelit doa loh pejuang langit. Dalam sholatnya, beliau tidak hanya mendoakan untuk keluarganya saja, tapi juga selalu duduk berlama-lama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberkahan tempat kerja dan kerabatnya. Masya Allah. Nah, pejuang langit, benar apa yang pernah disampaikan guru ngaji saya. Jika seorang pemimpin yang adil, cinta kepada rakyat dan mengikuti teladan Rasulullah SAW, maka secara tidak langsung akan juga dicintai oleh rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruknya pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Wah, Masya Allah. Berarti bisa saya bilang kerja di Ampera ini keberkahannya banyak banget buat Teteh ya? Alhamdulillah luar biasa banget keberkahan yang saya dapat, salah satunya tadi itu umroh, terus rumah saya pun dekat, ya sekitar 10 menitan lah. Wah, itu mah deket banget. Iya, Kepleset juga udah iya. nyampe ya? Alhamdulillah dapat jodoh juga di Ampera. Suami Teteh juga kerja di Ampera? Iya betul. Wah, satu lokasi yang sama nggak? Beda cabang. Iya. Wah, luar biasa Iya. nih. Memang kalau tempat kerjanya berkah, udah gitu bawa jodoh lagi di sana ketemu. Masya Allah, luar biasa. Teh, makasih banyak Teh. Iya. Citiatnya, mumpung udah mau masuk waktu sholat, saya mau sholat dulu di masjid. Iya. Semoga sehat selalu dan Amin, berkah ya terus ya Allah. Teh ya. Iya. Ya, pamit Terima Teh. kasih, Mas Ano. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak laki-laki itu sayap pertamanya itu adalah ibu dan ayahnya. Apabila sayap pertama ibu dan ayahnya bahagia atas perilaku anaknya, maka sayap ini akan hidup. Iya, iya. Sayap kedua itu adalah istri dan anaknya. Ketika Masya Allah. istri dan anaknya bahagia atas perilaku ayah dan suaminya, maka ini hidup. Ketika kedua sayap ini hidup, maka terbang. Warufa'na laka zikrok.